Pemirsa, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo kompak mengenakan baju garis-garis hitam putih bersama relawan pendukungnya di Pilpres 2024. Motif baju yang direkomendasikan Presiden Jokowi itu mencerminkan dirinya yang tidak suka memilih sikap abu-abu. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengenalkan baju baru sebagai simbol relawan pendukungnya di Pilpres 2024. Kemeja putih dengan garis hitam ini dipakai Ganjar saat menghadiri acara silaturahmi 1 Muharram 1445 Hijriah di hadapan relawan di Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta, Rabu siang. Menurut Gubernur Jawa Tengah, desain kemeja putih bergaris hitam ini diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam sebuah obrolan makan siang saya dengan Pak Jokowi, kami bercerita banyak. Ya, termasuk ngomongin soal relawan juga. Sampai pada akhirnya beliau menyampaikan selembar kertas kepada saya. Pak Ganjar, mungkin ini bagus. Saya lihat, saya bolak, saya balik. Dan apa yang bagus itu adalah baju yang saya pakai ini. Bapak, Ibu, teman-teman, bahkan beliau pun sangat perhatian sampai detail baju sehingga merekomendasikan untuk saya pakai. Dan hari ini Bapak Ibu pakai semuanya. Beliau pun dalam pidatonya, Ganjar juga sempat menyatakan memilih desain hitam putih yang mencerminkan dirinya yang tidak suka abu-abu. Menurut Ganjar, dalam menghadapi keputusan sulit, dia harus memilih antara hitam dan putih. Ganjar meyakini bahwa para simpatisan dan pendukungnya memiliki sikap yang sama, yakni berani mengambil keputusan. Dari Jakarta, Putu Bagus, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pandemi COVID-19 pernah menjadi momok bagi pelaku UMKM yang ada di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah. Di masa-masa sulit itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuat inovasi bernama Lapak Ganjar guna membantu membangkitkan perekonomian UMKM. Program Lapak Ganjar yang diluncurkan sejak 11 Juli 2020 lalu terbukti ampuh dalam memasarkan produk-produk milik para pelaku UMKM. Hingga di penghujung tahun 2022, sudah lebih dari 3.000 UMKM yang terbantu produknya dipasarkan secara online di Lapak Ganjar. Setiap minggunya, akun Lapak Ganjar akan menentukan tema yang berbeda. Setelah itu, UMKM yang sesuai tema bisa memposting usahanya di Instastory miliknya dengan men-tag akun Instagram Lapak Ganjar dan Ganjar Pranowo. Operator kemudian akan mengkurasi dan memastikan UMKM mana saja yang layak masuk ke Instagram Lapak Ganjar. Lapak Ganjar mengembuskan angin segar bagi pelaku UMKM yang ingin menjaring potensial buyers di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Yusatoro dan istri yang memproduksi tahu bakso udang. Saya tuh orangnya kepo, Mas. Jadi kalau ada teman yang lain, ini kok bisa ikut di-repost di Lapak Ganjar ya, saya mesti cari tahu. Awalnya seperti itu, karena ternyata memang Pak Ganjar kan programnya ada yang namanya Lapak Ganjar itu ya. Jadi saya waktu ikutan. Jadi kalau nggak salah waktu itu edisi aneka gorengan dan hampers Natal. Tak hanya tahu bakso udang Semarang yang berhasil memanfaatkan ruang beriklan gratis di Instagram Lapak Ganjar. Di kota Salatiga, ada juga UMKM batik Srihana yang merasakan manfaat serupa. Lapak Ganjar itu kalau nggak salah 20 Juli saya itu nggak tahu batch yang keberapa ya, masih awal-awal gitu. Saya setiap posting itu tak kasih hashtag Lapak Ganjar, story tak add Pak Ganjar itu saya tag, saya kasih Lapak Ganjar itu semua apa misalnya pun pas Pak Ganjar buat ini hanya untuk UKM makanan gitu, saya nekat
udah hajar aja, saya tetap walaupun batik ya hajar bleh aja. Saya selalu upload itu. Nggak ngerti algoritma. Kalau sekarang orang bilang algoritma, saya nggak mudeng. Pokoknya kasih hashtag ya kasih hashtag. Masya Allah bener-bener saya tuh nggak percaya. Makanya tadi saya bilang itu mengandung bawang. Lah kok tiba-tiba itu jualan itu signifikan naik gitu loh dari Instagram. Lapak Ganjar merupakan salah satu contoh program Pemprov Jawa Tengah yang diinisiasi oleh Ganjar Pranowo yang sukses membantu kebangkitan UMKM di Jawa Tengah. Ketika banyak orang yang memanfaatkan sosial media untuk urusan personal, Ganjar Pranowo berani melompat dengan memanfaatkan sosial media untuk bekerja dan membantu masyarakat. Pemirsa, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mendukung rencana retribusi sebesar Rp150.000 untuk para turis mancanegara yang akan berkunjung ke Bali. Tarif retribusi ini untuk menjaga dan melestarikan budaya, alam, konservasi, lingkungan, dan adat. Rencana pemerintah Provinsi Bali menarik retribusi sebesar Rp150.000 kepada wisatawan asing mendapat respon positif dari Menparekraf Sandiaga Uno. Meski demikian, biaya retribusi yang rencananya akan diberlakukan pada 2024 ini sedang dibahas dengan DPRD Bali, di mana retribusi ditetapkan berlandaskan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Dengan adanya tarif retribusi tersebut, diharapkan wisatawan mancanegara bisa bersama-sama menjaga melestarikan budaya, lingkungan, serta adat setempat. Kalau sekarang wajib begitu datang kita kenakan 150.000 atau dia sebelum berangkat ke Bali bisa membayar duluan karena melalui e-payment dan itu akan dibuktikan dengan menunjukkan barcode-nya nanti. Karena Bali ini tentunya menjadi tumpuan dari pariwisata Indonesia dan banyak sekali kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Ada setengah dari kunjungan total wisatawan mancanegara ke Indonesia itu kunjungannya ke Bali. Di hari yang sama, Menparekraf Sandiaga Uno juga meresmikan Masjid Rihlatul Jannah di dalam kawasan lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Masjid 3 lantai yang sepenuhnya menggunakan dana dari partisipasi umat atau para donatur ini mampu menampung lebih dari 2.000 orang. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Guru dan murid kesulitan masuk di gerbang Sekolah Dasar Negeri Lengkong Karya 1 Sepal Utara, Tangerang Selatan akibat aksesnya terhalang tembok beton. Selengkapnya usai jeda.